Ini syukur kami bagimu Tuhan. Oh keluarga besar, saudara bersaudara, angkat memor kami sama-sama menyatakan hati kami, menaikkan syukur sembah kami, semua karena pertolonganmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Pendeta Servi engkau membuka di dalam doa. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Tapi keluar apa? Bapak Pendeta Servi membuka kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Termulia Engkau, Bapa di dalam surga. Kami patut bersyukur kepadamu karena kami masih diberi kesempatan oleh-Mu untuk boleh bertemu, berkumpul bersama-sama. Oleh karena anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana yang kami boleh ada saat ini. Karena anugerah-Mu Tuhan. Maka oleh karena itu, kalau bukan anugerah-Mu, bukan kasih karunia-Mu, tidak mungkin kami boleh bertemu walaupun melalui Zoom Tuhan, virtual, tetapi yang terpenting Engkau, yang kami tahu Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan kami tahu Engkau yang Engkau suka ialah kesehatian, yang Engkau suka ialah kesepakatan. Maka Tuhan, kesehatian kami Tuhan dikumpulkan melalui Zoom ini, dan biarlah ini boleh naik ke hadirat-Mu. Semua ibadah doa pada malam ini, ada pembacaan firman Tuhan, ada perenungan firman Tuhan. Pun Tuhan berkati kami dengan bahagian firman-Mu. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang bertugas malam ini. Bahkan kalau nantinya ada pembicaraan-pembicaraan, Tuhan pun pimpin. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk setiap daerah, setiap wilayah, daerah di mana saja berada, baik Manado, Rembokan, Jakarta, Serang, Banten, ataupun Sumatera. Tuhan, cuacanya baik untuk kami tidak terganggu sinyal kami Tuhan. Kami membuka persekutuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, kita mau masih mengangkat satu pujian. Mohon maaf, di sini lagi hujan. Mungkin nanti ada gangguan sedikit karena hujan lagi turun ini. Semusim telah berlalu, kita mengangkat pujian ini. Musim berlalu, namun kau selalu di harapanku, kasih dan setiamu. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu di harapanku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa, bahkan hari hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur, semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu di harapanku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis, hidupku lebih tinggi, amin, dari cakrawala. Kebaikan dan kasih-Mu, sungguh ku bersyukur, sungguh bersyukur, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis, hidupku lebih tinggi, dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami kepada Tuhan. Syukur kami kepadamu, dan kami mau siapkan hati kami untuk lebih dalam lagi. Kami ingin diisi oleh kebenaran firman Tuhan, karena kami tahu firman-Mu akan selalu berserta dengan kami. Firman-Mu berkata bahwa kami kuat, dan kami mau makan dari kebenaran firman-Mu malam hari ini. Haleluya. Kata Kau Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Ku percaya dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu di tempat hati. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kembali kita akan pujian ini, dan saya menyerahkan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Sugiarto. Amin. Berkata Kau besertaku, maka kuatlah, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah percaya sayap-Mu, ku akan terbang di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu di tempat hati. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami serahkan kepada hamba. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga,
Jam ini Tuhan, kami hanya mau mendengar suara-Mu Tuhan. Suara-suara yang lain kami tidak mau dengar, hanya firman Tuhanlah yang memberikan kehidupan dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan, jam ini dalam pimpinan-Mu. Kami perlu firman-Mu Tuhan, setiap waktu Tuhan. Tanpa firman-Mu kami dalam kegelapan Tuhan. Hanya firman-Mu lah yang menuntun jalan hidup kami supaya kami mendapatkan terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati saudara-saudara kami semua yang sudah hadir, yang sudah ikut dalam persekutuan keluarga Engka dan Tommy Momor ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya dalam pimpinan-Mu, dalam penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ya, sebelumnya terima kasih ya buat Tante Anse yang dituakan ya. Sebetulnya opah yang dituakan. Tapi Tante Ansia lebih vokal ya di grup ini saudara sekalian. Juga terima kasih buat semuanya. Kalau saya dipercayakan untuk membawa renungan firman Tuhan saudara sekalian. Mungkin saya nggak asing lagi buat saudara sekalian ya. Saya sudah pernah ketemu Kak Afri, waktu itu saya pernah nyupirin beliau ya karena pergi waktu itu pernikahan Vina ya, terus Kak Herli beserta pernikahan Siska. Oh ya, pernikahan Siska ya. Oh iya waktu di itu toh. Oh iya, benar juga, benar. Waktu Vina, di ya, benar, waktu di Bandungan. Iya, betul. Sorry. Pulangnya saya nyetirin ke Alfred itu waktu itu. Lalu terima kasih buat Kak Herli beserta istri ya, Kak Margareta ya. Juga pernah ketemu ya waktu pelayanan di ibadah GSJ Banyumanik ya. Iya, betul. Ya, puji Tuhan saudara sekalian. Dan malam hari ini saudara sekalian, saya ingin kita semua bersama-sama merenungkan firman Tuhan saudara sekalian di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 sampai ke-17. Ya. Efesus pasal 6 ayat 13 sampai ke-17. Saya bacakan buat saudara sekalian. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran dan berbaju jirah keadilan. Kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara sekalian, waktu saya masih kecil, ya, saya ingat saya suka main perang-perangan, saudara sekalian. Main perang-perangan ya sama teman-teman. Mungkin kakak-kakak semuanya atau yang lainnya laki-laki khususnya pernah main perang-perangan sama teman ya, saudara sekalian. Nah, di dalam peperangan biasanya itu menggunakan strategi, saudara sekalian. Strategi itu ilmu seni berperang, saudara sekalian. Ya, saya ingat waktu kecil saya seperti main peperangan itu benar-beneran. Ajak teman-teman, saya bikin siasat. Kamu di sebelah sana sembunyinya. Nanti ketika dia menyerang, kamu berdiri lalu tembak, saya bilang. Sebetulnya yang saya katakan itu saya sedang punya berbagi strategi, ilmu seni dalam berperang, saudara sekalian. Nah, dalam berperang itu
ada dua strategi. Satu, strategi bergerilya. Bergerilya itu adalah perang secara kecil-kecilan tapi tidak terbuka. Nah, ada yang kedua, perang terbuka, saudara sekalian, berhadap-hadapan, saudara sekalian. Nah, kalau perang bergerilya itu, saudara sekalian, ya, biasanya itu kecil-kecilan, berkelompok kecil-kecil, dan lalu bergerilya, baik itu di malam hari ataupun di hutan, saudara sekalian. Contohnya waktu Gideon. Gideon mau berperang dengan orang bangsa Median yang begitu banyak. Di situ dikatakan orang Median itu seperti pasir pasukannya, saudara sekalian. Banyak. Nah, sedangkan Gideon itu punya tentara, di situ dikatakan 32.000. Tapi Tuhan itu penuh luar biasa, bijaksana. Dia ajarkan Gideon, maaf, mati ini bisa. Lin, bisa dengar, bisa lihat saya, saudara sekalian? Bisa lihat? Bisa. Oh ya, Bisa, maaf ya. Ini laptopnya mati semua, gambarnya hilang. Ya, langsung saya ke Gideon, saudara sekalian. Dari 32.000 orang, ternyata Tuhan hanya suruh 300 orang, saudara sekalian. Internet ini. Suaranya nggak ada nih. Signal suaranya, kayaknya Teh. gangguan. Kayaknya internetnya nih. Lagi gangguan kan sepertinya. Iya, ini gangguan. Internetnya. Internet nih, agak terlempar nih. Ini terlempar, dia nggak ada. Saya rasa dia nggak ada internet di sana. Tadi kan mungkin pas mati laptopnya itu Tan, langsung gangguan. Iya betul, laptopnya Iya. nggak ada baterai. Tadi dia sempat bilang mati laptop. Oke, mungkin ini pujian aja dulu sambil nunggu dia masuk lagi. Atau Kesaksian Tante. Mungkin ada yang mau berbagi kesaksian. Oh, udah. Sudah. Oh, pindah sudah ke bisa? Sudah Oke. pindah ke Om Servi ya. Ya, lanjut. Unmute-nya dulu. Unmute-nya dulu. Ya. Sampai di mana ya? 300 orang ya, saudara sekalian. Gideon. Iya. Gideon ya. Iya. Ya. Puji Tuhan. Gideon, saudara sekalian, diajarkan Tuhan bagaimana strategi dalam berperang. Saudara sekalian, luar biasa Tuhan kita. Amin. Amin. Saudara sekalian. Sama dengan kita, Tuhan juga punya strategi untuk kita memenangkan peperangan, saudara sekalian. Nah, saya pasti mau menang, saudara sekalian, di dalam peperangan, saudara sekalian. Saudara juga demikian. Amin. Kalau menang dalam peperangan, kita nggak terbelenggu, nggak diperhamba, saudara, nggak diperhamba dengan dosa. Otomatis kalau kita mau menang, kita melakukan semua kebenaran firman Tuhan, saudara sekalian. Amin. Amin, saudara sekalian. Nah, Tuhan mau kita bukan hanya punya strategi untuk memenangkan peperangan yang sesungguhnya, tapi Tuhan juga mau kita punya pertahanan yang baik, saudara sekalian. Amin. Pertahanan yang baik itu berbicara tentang perlengkapan, alat-alat perang, saudara sekalian. Amin. Amin, saudara sekalian. Nah, ini sangat penting
Oleh sebab itu Paulus itu memberi kiasan, saudara sekalian, memberi kiasan bagaimana memenangkan peperangan yang sesungguhnya, saudara sekalian. Dia beri 6 kiasan alat perlengkapan dalam peperangan. Amin. Amin, saudara sekalian. Nah, kiasan yang dipakai oleh Paulus, saudara sekalian, sebetulnya mengajarkan kepada jemaat pada waktu itu, jemaat yang ada di Efesus, untuk memenangkan peperangan, saudara sekalian. Karena dahulu di zaman Paulus, Israel kan dijajah, saudara sekalian, oleh bangsa Romawi, saudara sekalian. Paulus melihat bangsa Romawi, pasukan bangsa Romawi itu begitu kuat di dalam pertahanannya, sehingga bangsa Israel itu untuk melawan itu tidak mampu, saudara sekalian. Oleh sebab itu Paulus mengambil kiasan perlengkapan tentara Allah, saudara sekalian, perlengkapan tentara prajurit untuk memenangkan yang namanya peperangan yang sesungguhnya, saudara sekalian. Peperangan yang sesungguhnya yang dimaksud Paulus itu bukan berhadap-hadapan, saudara sekalian. Bukan melawan musuh yang kelihatan, yang berhadap-hadapan. Bukan juga menurut Paulus itu peperangan yang sesungguhnya itu soal mencari makan, mencari minum, ataupun sembuh dari penyakit, saudara sekalian. Patut digarisbawahin, saudara sekalian. Peperangan yang sesungguhnya itu bukan melawan musuh yang kelihatan, yang berhadap-hadapan. Atau saya bilang tadi, bukan soal mencari makan dan minum, peperangan yang sesungguhnya. Bukan juga soal sembuh dari penyakit, saudara sekalian. Tetapi terlebih dari itu, bahwa peperangan yang sesungguhnya adalah kekuatan-kekuatan lain yang membuat orang percaya itu menyimpang dari firman Tuhan. Itu, saudara sekalian. Ada amin? Amin? Amin, saudara sekalian, ya. Kalau saya bergumul, ya, misalkan ini contoh, saya bergumul soal makan dan minum, bergumul. Tapi saya percaya pergumulan yang saya alami saat ini akan terselesaikan pada waktu yang berjalan, saudara sekalian. Amin. Jadi saya nggak mau saya itu dibutakan, saudara sekalian, lalu tidak bisa berdaya apa-apa karena saya berpikir hanya kekurangan soal makan dan minum. Enggak, saya nggak mau. Saya harus bergerak keluar. Karena yang sesungguhnya, saudara sekalian, soal makan dan minum, saya hanya percaya bahwa Tuhan yang pasti memelihara. Sampai hari ini, saudara sekalian. Amin. Sampai hari ini saudara dan saya juga dipelihara Tuhan. Amin. Walaupun harus melewati banyak pergumulan, saudara sekalian. Banyak pergumulan. Tapi di sini Paulus mengatakan peperangan yang sesungguhnya adalah kekuatan-kekuatan lain yang membuat orang percaya menyimpang dari firman Tuhan, saudara sekalian. Kalau saya punya statement, ya lebih baik susah di dunia dan senang di akhirat, saudara sekalian. Ya. Tapi semua juga nggak mau susah, saudara sekalian. Tapi pada kenyataannya kita kan harus melalui banyak persoalan, banyak masalah, saudara sekalian. Tapi di situ Tuhan tolong, saudara sekalian. Ada amin? Amin. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu, saudara sekalian, kekuatan-kekuatan lain itulah yang membuat, saudara sekalian, seseorang suka menyimpang dari firman Tuhan. Kata suka itu kan gemar, saudara sekalian. Gemar, suka melakukan. Mungkin berdusta, hal yang mudah, berdusta, berbohong, saudara sekalian. Banyak anak-anak Tuhan itu sering seperti itu, saudara sekalian. Bilang keluar rumah sama istrinya kerja. Nggak taunya
belok, saudara sekalian, belok, nggak kerja dia. Nggak kerja, saudara sekalian. Dan hal-hal yang lainnya, saudara sekalian. Dan hal-hal yang lainnya. Mungkin juga soal pemberontakan, saudara sekalian, pemberontakan. Ini dipengaruhi, saudara sekalian, oleh kekuatan lain, saudara sekalian. Sehingga ada rasa ingin berontak. Itu kekuatan lain itu yang harus dikalahkan, saudara sekalian. Memberontak terhadap pemimpin, ya, memberontak terhadap bos, atau anak terhadap orang tua, saudara sekalian. Anak terhadap orang tua. Nah, ini juga, saudara sekalian, yang harus dibereskan, saudara sekalian. Yang harus dibereskan. Ada juga seperti ini, saudara sekalian. Ketika orang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan lain, saudara sekalian. Ada yang bilang seperti ini, orang percaya, saudara sekalian. Dia bilang, saya menikmati suasana ini seperti di surga. Saya kasih contoh ya, saudara sekalian. Ada beberapa orang yang suka masuk ke bar ya, ke diskotik, saudara sekalian, ataupun ke rumah bordir ya, saudara sekalian. Mereka saya melihat mereka berkata seperti ini. Kalau saya pernah dengar gitu ya. Ketika mereka masuk ke tempat-tempat itu gemerlap, mereka berkata begini. Wah, suasana ini seperti di surga, saudara sekalian. Wah, sebetulnya mereka sedang dibutahkan oleh kekuatan-kekuatan yang lain. Untuk itu, Paulus itu mau orang-orang percaya pada waktu itu di Efesus memenangkan peperangan itu, saudara sekalian. Memenangkan peperangan itu, saudara sekalian. Kita buka di dalam Efesus pasal 6 ayat ke-12. Efesus pasal 6 ayat ke-12 berkata demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Inilah peperangan yang sesungguhnya. Amin. Amin. Yakobus pasal 4 ayat 7 mengatakan begini. Lawanlah iblis maka ia lari daripadamu. Efesus pasal 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan, saudara sekalian. Dan ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita perhatikan pasal 6 ini, Paulus itu menekankan bahwa peperangan yang sesungguhnya adalah melawan kekuatan-kekuatan iblis, saudara sekalian. Kekuatan-kekuatan iblis. Dengan menggunakan perlengkapan senjata Allah, saudara sekalian. Nah, ada 6 perlengkapan senjata Allah, saudara sekalian. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Dalam pasal 6 ayat 14. Terjemahan lain berkata sabuk, saudara sekalian. Sabuk, ikat pinggang, sabuk, saudara sekalian. Kegunaannya itu untuk siap bertindak, baik bepergian ataupun berperang, saudara sekalian. Seorang prajurit memakai ikat pinggang untuk siap menghadapi ancaman atau perlawanan dari musuh. Untuk membawa perlengkapan yang lain, seperti pedang, botol minum, atau tindakan kebenaran. Dan kebenaran itu
membantu kita menghadapi peperangan. Amin. Amin, saudara sekalian. Ketika seseorang diserang, ya, seseorang diserang itu ya, contohnya ya, seseorang diserang oleh pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kotor, saudara sekalian. Ya. Tetapi orang percaya yang siap, saudara sekalian, yang sudah mengikat pinggangnya, saudara, siap bertempur, saudara sekalian, itu langsung melawan, langsung cepat bertindak, saudara sekalian. Bertindaknya apa, saudara sekalian? Bertindaknya tindakan kebenaran, saudara sekalian. Amin. Amin, saudara sekalian. Amin. Lanjut dengan cepat saja, saudara sekalian. Berbaju jirah keadilan. Terjemahan lain berkata berbaju jirah kesalehan. Keadilan itu terjemahan lain mengatakan kesalehan atau kebajikan, saudara sekalian. Kalau bicara tentang kebajikan itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang baik, tidak pilih-pilih. Soalnya kita berfokus kepada keadilan, saudara sekalian. Nah, Paulus mau kita berbaju jirah keadilan. Fungsinya berbaju jirah keadilan itu melindungi dada. Di dalam dada itu ada organ-organ yang vital seperti paru-paru, hati, jantung, saudara sekalian. Jantung, saudara sekalian. Untuk itu kita harus memakai baju itu, saudara sekalian, baju jirah, untuk melindungi hati, saudara sekalian. Amin. Hati ini kan rumah Tuhan, saudara sekalian. Kalau dikotori, ya, saudara sekalian, otomatis mau nggak Tuhan tinggal? Nggak mau, saudara sekalian. Oleh sebab itu kita harus melindungi hati kita, berbaju jirah keadilan, ya, melindungi hati kita, saudara sekalian, dari segala dendam, ya, dari segala kepahitan, kebencian, saudara sekalian. Saya itu yang begitu-begitu tuh tak buang jauh-jauh, saudara sekalian. Ya, nggak mau saya mikirin yang kayak gitu-gitu, saudara sekalian. Karena nggak bisa bertumbuh saya kalau mikirin yang kayak gitu-gitu. Dendam, ya, balas sama orang, terus misalkan saya direndahin, ya, difitnah, dikata-katain, lalu saya coba membalas dendam, itu no, nggak mau saya, saudara sekalian, kayak gitu-gitu, saudara sekalian. Karena saya tahu firman Tuhan bahwa hati ini rumah Tuhan, saudara sekalian, nggak mau dikotori, saudara sekalian. Ketika saya nggak mau dikotori, saya itu sedang berbaju jirah. Amin, berbaju jirah, saudara sekalian, berbaju jirah. Keadilan, saya bilang tadi terjemahan lain perbuatan-perbuatan baik, kebajikan. Saya mau ketika orang menyakiti hati saya balas dengan kebaikan, saudara sekalian, dengan kebaikan, saudara sekalian. Amin. Perbuatan baik tidak pilih-pilih, adil namanya, saudara sekalian. Yang ketiga, berkasut kerelaan. Saya tidak bahas panjang-panjang tentang kasut kerelaan. Karena kita percaya bahwa hidup kita ini untuk Tuhan. Amin. Untuk Tuhan, saudara sekalian. Jadi ketika kita dimanapun, otomatis kita punya tugas untuk melayani Tuhan. Bersaksi, ya, melayani di gereja, atau menolong saudara-saudara atau keluarga kita yang nggak mampu. Ya kita kalau mampu, kenapa nggak mau nolong, saudara sekalian? Amin. Tolonglah, ya nggak? Karena rezeki yang kita punya itu bukan milik kita sendiri. Rezeki yang kita punya itu, ya, bukan punya kita, tapi kita bagikan. Itu dari Tuhan, saudara sekalian. Kita harus bagikan kepada keluarga atau orang-orang yang kita lihat ditolong, perlu ditolong, saudara sekalian. Ada amin? Amin, saudara sekalian. Ini, saudara sekalian, yang ketiga, saudara sekalian. Mari kita melayani Tuhan, baik lewat mulut kita atau perbuatan kita, saudara sekalian. Perbuatan kita. Yang keempat, perisai iman, saudara sekalian. Perisai iman. Perisai itu biasanya dipakai itu di tangan kiri. Perisai kan? Perisai. Di tangan kiri.
untuk menangkis serang-serangan musuh. Nah, tangkis ya saudara sekalian, sangat ditangkis. Nah, biasanya seorang prajurit kalau pakai perisai itu dia memelihara perisai itu. Dia gosokkan pakai minyak supaya mengkilat. Tujuannya saudara sekalian, ketika perisai itu sudah cemerlang, mengkilat, kalau kena pantulan matahari, kena mata itu sakit saudara sekalian. Itu fungsinya. Jadi ketika musuh datang berhadapan, perisainya diangkat, kena pantulan matahari, mata juga sakit saudara sekalian, membutakan mata musuh. Kita bisa langsung menyerang saudara sekalian. Nah, perisai iman. Jadi kita itu punya iman. Amin. Iman percaya di dalam diri kita, di dalam hati kita. Ketika ada serangan, keraguan-raguan, serangan kecemasan, serangan ketakutan, ketika kita punya perisai iman, saudara sekalian, kita percaya. Amin. Percaya kepada Tuhan. Itu ketangkis semua tuh. Keraguan, kecemasan, ketakutan itu dikalahkan dengan percaya, iman kepada Tuhan. Amin. Beriman berarti percaya kepada Yesus secara total. Jadi tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan. Amin. Amin, saudara sekalian. Yakin, saudara dan saya punya perisai iman, saudara sekalian. Harus hadapi itu, saudara sekalian, dengan iman, saudara sekalian. Iman percaya. Ada amin? Amin, ya, saudara sekalian. Yang kelima, saudara sekalian, ketopong keselamatan. Ketopong itu buat nutup kepala. Ya, buat nutup kepala. Fungsinya itu. Ketopong itu untuk menjaga otak dan mata. Otak ini bicara tentang pikiran. Mata itu bicara tentang pelita melihat yang pelita hidup melihat yang baik, saudara sekalian. Kalau otak kita enggak dijaga, saudara sekalian. Amin. Itu pikirannya yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Kalau kita nggak jaga, kalau kita nggak pakai ketopang ini, saudara sekalian. Tapi kalau kita jaga pikiran kita yang sehat, saudara sekalian, yang positif, saudara sekalian, saya percaya, saudara sekalian, kalau ada ancaman, ya kita tetap tenang di dalam Tuhan, saudara sekalian. Amin. Amin, saudara sekalian. Tapi kalau pikirannya kotor, saudara sekalian, kotor, buruk, yang jelek-jelek, saudara sekalian, ya, maka apa ya? Yang dipikirin buruk-buruk, saudara sekalian. Nah, Tuhan mau kita itu pikirannya yang sehat-sehat, yang baik-baik, saudara sekalian. Berpikir positif, saudara sekalian, sama orang, saudara sekalian. Berpikir positif yang baik-baik sama orang. Jadi kita nggak banyak musuh, saudara sekalian. Ya, nggak banyak musuh. Lalu kalau kita berpikir baik, kita berpikir positif, kita itu jadi berkat. Lalu mata, saudara sekalian, mata juga perlu sehat. Jangan lihat yang jelek-jelek mata itu, saudara sekalian. Karena mata ini pelita tubuh, ya. Kalau saya lihatnya baik, seluruh saya baik. Kalau saya lihatnya gelap, ya buruk, semuanya jadi buruk. Daun apapun ya, daun itu nggak bisa menutupi bumi. Daun itu nggak bisa menutupi bumi. Tapi kalau daunnya ditempelin ke mata, itu bumi nggak kelihatan, saudara sekalian. Amin. Begitu juga mata, saudara sekalian. Kalau matanya sehat, semuanya jadi sehat, saudara sekalian. Amin. Tapi kalau matanya gelap, buruk, melihatnya yang nggak bagus, saudara sekalian, maka gelaplah seluruh tubuh kita. Gelaplah seluruh hidup kita, gelaplah masa depan kita, saudara sekalian. Gelaplah keluarga kita jadinya masalah semua. Gelaplah masa depan anak-anak kita, saudara sekalian. Gelaplah masa depan cucu-cucu kita. Karena
hidupnya dihantui kegelapan, saudara sekalian. Jadi Paulus mau kita itu pakai ketopang kepala, lindungi pikiranmu, lindungi matamu, saudara sekalian. Ada amin? Amin. Yang terakhir, saudara sekalian, maaf kalau panjang-panjang, saudara sekalian. Yang terakhir, pedang roh, 16 ayat 17. Ya. Pedang roh. Saya tadi berbicara dari pertama ya sampai kelima, alat-alat perang dari pertama sampai kelima. Alat-alat perang itu sifatnya bertahan. Sekarang pedang roh sifatnya menyerang, saudara sekalian. Amin. Menyerang. Kita jadi orang Kristen nggak cukup hanya bertahan saja. Di gereja aja, di rumah aja berdoa, tapi kita nggak pernah, saudara, keluar berbuat baik kayak memberitakan Injil kayak apa. Nah, kita juga harus, saudara sekalian, harus. Nah, pedang roh itu mewakili firman Tuhan yang mulut kita katakan. Ada amin? Amin. Pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, kita tahu semua ya, Yesus dicobai iblis di padang gurun. Apa yang Yesus katakan? Semuanya firman Tuhan yang dikatakan. Amin. Firman Tuhan, sehingga akhirnya iblis dikalahkan, saudara sekalian. Jadi pakailah, Paulus mau pakailah perkataan kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jangan bilang yang jelek-jelek. Jangan bilang yang buruk-buruk, saudara sekalian. Ya, saya sakit nggak sembuh-sembuh. Nah, itu jangan. Buang, saudara sekalian. Buang, saudara sekalian. Karena firman Tuhan ini bilang, mulut kita ini pedang roh, saudara sekalian. Kita serang aja yang jelek-jelek. Saya sehat, saya sehat, saya sehat. Amin. Lalu bilang saya sukses, saya sukses. Saya beruntung, saya sukses. Saya bisa, saudara sekalian, saya bisa. Nah, itu kan yang baik-baik, saudara sekalian. Jadi kita ngomong yang baik-baik. Kalau kita ngomong yang baik-baik ya, saudara sekalian, iblis itu nggak berani nyerang kita, saudara sekalian. Iblis itu nggak berani nyerang kita. Karena dia tahu yang keluar dari mulut kita itu, dari perbuatan kita itu yang baik-baik, saudara sekalian. Karena di dalam diri iblis itu, yang buruk-buruk, dia mau kasih kita yang buruk-buruk nggak bisa. Karena di dalam mulut dan perbuatan kita itu semuanya baik. Amin. Dari Tuhan, baik-baik. Jadi nggak ada tempat buat yang buruk di dalam hidup kita. Nggak ada tempat iblis mau tinggal di dalam diri kita. Karena di dalam diri kita semua sudah ditebus oleh Kristus di kayu salib, saudara sekalian. Jadi Tuhan mau kita bebas melakukan semua yang baik, semua kebenaran, saudara sekalian. Itu orang yang siap menang. Amin. Amin, saudara sekalian. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Saya harap kita bisa diberkati, saudara sekalian. Diberkati oleh firman Tuhan. Kita makin bertumbuh, makin maksimal, makin naik level, saudara sekalian, di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan. Sebelum diakhiri, kita akan nyanyi satu pujian, boleh ya? Boleh ya? Kita menyanyikan lagu Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Lagu lama ini. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai
ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Amin. Untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Nanti saya serahkan kepada hostnya. Oke, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat Bapak Sugianto yang sudah menyampaikannya. Dan saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan maju di dalam doa syafaat. Dan nanti Bapak Aufri yang akan yang akan membawakannya. Kita akan berdoa kepada Tuhan dan nanti Aufri yang akan berdoa. Oke. Sebentar. Saya share screen dulu ya. Ini saya tutup dulu. Oke, kita akan masuk di dalam doa bagi bangsa, dan ini adalah pokok doa. Nanti Bapak Aufri yang akan berdoa buat malam hari ini. Ini pokok doanya ada di screen. Bapak Aufri nanti bisa melihat apa yang akan kita doakan. Saya persilakan. Suaranya belum dibuka itu. Cek. Halo. Bapak Aufri untuk berdoa. Halo. Ya, bisa kedengaran. Oke. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita telah mendengarkan firman yang begitu indah, begitu baik dari Bapak Pendeta Ate. Dan sebelum kita itu masuk ke dalam doa, saya mau mengajak saudara-saudara untuk kita mau menyanyikan sebuah lagu, agar supaya hati pikiran kita mau tertuju kepada Tuhan Yesus saat ini. Mari kita menyanyikan sebuah lagu, Kasih dari Surga.
kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir hatiku, buat damai di hidupku. Amin. Yesus Kristus mengalir kasih dari tempat tinggi. Haleluya. Mengalir kasih dari tahta Bapa. Amin, amin, amin. Mengalir dan mengalir memenuhi Hidupku. Amin, haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala dan kita mau berbicara dengan Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah yang kekal, yang maha kudus. Karena berkat kuasa daripada Tuhan Yesus pada malam hari ini, kami boleh terkumpul di dalam ibadah Zoom, keluarga Engkah Tumi Momor. Luar biasa berkat-Mu Tuhan Yesus kepada kami. Kami boleh berbicara dari hati ke hati dengan saudara kami yang ada di Serang, saudara kami yang ada di Jakarta, saudara kami yang ada di Semarang, bahkan yang ada di Manado, Remboken, Ambon, dan seluruh wilayah NKRI. Tuhan, sungguh luar biasanya Engkau Tuhan. Engkau begitu besar di dalam kehidupan kami Bapa. Engkau tidak pernah memberikan kepada kami pembatasan di dalam ruang dan waktu Tuhan. Namun oleh karena Roh Kudus Tuhan, kami boleh tembus di dalam hidup dan kehidupan kami, dimanapun kami berada. Bapa dalam surga, izinkanlah kami ya Tuhan. Kami mau mendoakan untuk pemimpin-pemimpin kami. Bapak Presiden Soeharto, Bapak Presiden dengan Bapak Wakil Presiden. Tuhan, Engkau mau memberikan tuntunan, kebijakan, agar supaya mereka boleh memimpin negara ini hanya sesuai dengan tuntunan daripada Tuhan Yesus sendiri. Jangan mereka salah arah. Jangan mereka berpaling kepada Engkau Tuhan. Namun kami yakin dan percaya, siapapun mereka, pembantu-pembantu presiden yang selalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan, akan selalu Tuhan mendapat restu dan pertolongan daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa bangsa Indonesia akan selalu mendapatkan shalom daripada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bangsa Indonesia ini akan selalu diberkati oleh Tuhan. Dan bangsa Indonesia ini Tuhan akan selalu menjadi bangsa yang menjadi contoh di seluruh dunia. Tuhan Yesus, kami mau berdoa kepada Engkau Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, jajaran pemerintah yang paling tertinggi, sampai kepada tingkat kelurahan, bahkan kepala lingkungan, RT RW, Engkau akan bungkus mereka, sembunyikan mereka di bawah kaki salib-Mu yang kudus Tuhan, sehingga mereka boleh membawa pemerintahan ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Amin, amin. Bapa Surgawi, bangsa Indonesia, bahkan dunia ini Tuhan, ditakut-takuti oleh virus corona, atau virus yang selalu menghantui kami Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan,
virus corona ini Tuhan, dia mau bermutasi seperti apapun, dengan varian apapun dia. Semuanya ini Tuhan Yesus ada di dalam kendali Bapa di sorga. Sehingga Tuhan Yesus, Amin. Amin. Engkau akan selalu memberikan kepada kami perlindungan. Saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, akan selalu jauh daripada sakit virus corona ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan meterai kepada kami, keluarga yang satu nomor dimanapun mereka berada, sehingga kami terhindar dari virus yang menakutkan ini. Amin. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami yakin dan percaya bahwa ilmuwan atau siapapun mereka akan mendapatkan obat daripada virus ini. Karena Amin. kami yakin dan percaya pula Tuhan akan selalu menuntun mereka agar supaya pencerahan di atas dunia ini, masalah COVID ini akan selesai dan tuntas selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus akan selalu memberkati Indonesia. Tuhan Yesus akan selalu memberikan shalom bagi Indonesia. Amin. Tuhan akan selalu menyinari dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada kita semua dan memberikan kita dan saudara-saudara sekalian damai dan sejahtera. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Bapa, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau akan datang dengan kasih kuasa-Mu, menjamah mereka, dan mereka akan mendapatkan kesembuhan ilahi hanya daripada Tuhan Yesus sendiri. Bapa dalam surga, ada janda dan duda Tuhan. Kuasa-Mu telah terjadi di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan Yesus Engkau datang di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan biarlah mereka akan selalu setia di hadapan Engkau. Tuhan, ada orang-orang tua kami, para lansia Bapa, di sisa hidup mereka Tuhan, Engkau mau datang dengan kuasa-Mu. Biarlah damai sejahtera, biarlah kesehatan akan selalu melingkupi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa juga Tuhan, untuk anak-anak yatim piatu, fakir miskin dan anak-anak terlantar, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau merangkul mereka, bahkan Engkau memberikan makanan dan minuman kepada mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Hamba-Mu juga mau berdoa, biarlah Tuhan Yesus kami mau menjadi penjala-penjala manusia. Kami mau melihat domba-domba yang hilang Tuhan. Biarlah Bapa, mereka akan diselamatkan. Mereka akan melihat Yerusalem yang baru. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya ini terjadi oleh karena kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau memohon kepada Engkau Tuhan. Lihatlah akan keberadaan hidup kami saudara bersaudara. Tuhan mau tuntun kami. Tuhan mau merangkul kami. Tuhan selalu mendekatkan kami. Bahkan Tuhan mau membungkus kami. Sembunyikan kami di bawah kaki salib-Mu yang kudus Tuhan. Amin. Kami mau berdoa Tuhan. Ada saudara kami yang pada saat ini Tuhan mengangkat tangan-Mu. Mau mengangkat tangannya Tuhan Yesus untuk menggapai Engkau Tuhan. Biarlah Engkau mau tolong Tuhan. Untuk saudara kami. Mary Engkah Bapa. Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Engkau mau memberikan dia Tuhan Yesus kelegaan. Amin. Engkau mau memberikan keceriaan dia di dalam hidup Tuhan. Engkau akan selalu merangkul dia. Memeluk dia Tuhan. Haleluya. Dan biarlah Bapa, Haleluya. apapun yang dia inginkan, Haleluya. Engkau akan selesaikan dia. Haleluya. Karena kami yakin dan Haleluya. percaya Tuhan, kami hanya manusia biasa Tuhan. Kami tidak bisa melakukan apa-apa Tuhan. Haleluya. Kami yakin Haleluya. Engkau akan datang dengan Haleluya. dan akan membereskan akan seluruh permasalahan yang dia hadapi. Haleluya. Terima kasih Amin. banyak Bapak di surga. Amin. Kalau Amin. ada kesempatan, kalau ada waktu Tuhan,
Engkau akan mempertemukan kami di waktu-waktu yang Engkau tentukan. Amin. Inilah doa Amin. dan permohonan kami Bapa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin. kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan deklarasi firman Tuhan untuk bangsa Israel. Jadi kita tidak hanya berdoa untuk bangsa Indonesia, tetapi kita akan mendeklarasikan firman Tuhan untuk Israel. Karena firman Tuhan mengatakan apabila engkau memberkati di dalam Kejadian 12 itu memberkati Abraham, maka engkau akan diberkati. Jadi bukan masalah kita mencari berkat, tetapi apabila kita mendeklarasikan firman, maka firman itu yang akan memberkati kita. Tuhan memberkati dan melindungi Israel dan 12 suku Israel dimanapun mereka berada. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi Israel dan 12 suku Israel kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi Israel dan 12 suku Israel damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Kemudian doa syafaat berikutnya akan dibawakan oleh Pendeta Heri Engka. Doa untuk keluarga Engka Tumimomor yang berada di seluruh Indonesia atau mungkin di luar negeri, di Sulut, Kalimantan, Sumatera, Ambon, Semarang, DKI, Banten, dan dimanapun berada. Agar keluarga kita, keluarga Engka Tumimomor, hidup dalam takut akan Tuhan, mengasihi dan menghormati Tuhan lebih dari apapun juga, diberkati dalam setiap usaha pekerjaan dan pelayanan kepada Tuhan Yesus. Saya persilakan. Baik, mari kita khusus mau berdoa buat semua keluarga Engka Tumimomor, keturunan dari Opa Oma, Opa Anton, Opa Anton Antonius, dan Oma Mari Tumimomor. Saya coba mencatat ya dari semua keluarga kita, cucu, anak cucu sampai kepada cicit, ada kurang lebih 93, kurang lebih 90-an. Jadi semua keluarga, baik dari anak keluarga dari Om Yance, almarhum Om Yance dan Tante Emma Utong, itu kurang lebih ada 21, maafkan kalau salah ya, yang masih ada sekarang. Kurang lebih ada 21 atau 22 keturunan dari Om Yance dan Tante Emma almarhum. Ada Ofri, Engka plus istri dan anak-anak, kemudian ada Febi, istri plus anak, kemudian ada Neneng, ya, plus suami dan anak-anak, ada Kengki, ya, plus istri dan anak-anak, ada Tole, plus istri dan anak, dan ada Eben, istri. Ada kurang lebih 21, maafkan kalau salah ya. Nanti diperbaiki. Ada Om Weli, Om Weli, Tante Nona, ada Sony plus anak-anak, ada Foni plus suami dan anak-anak, ada Doni plus istri dan anak-anak, ada Nando plus istri dan anak. Kemudian anak-anak dari Om Robi dan Tante, ada Jeffrey dan anak-anak, ada Jenny dan suami dan anak. Kemudian ada Modi, suami. Kemudian ada Melva dan suami. Dan kemudian ada suami, ada Ingrid dan ada mamanya. Kemudian Om Servi dan Tante Eli,
ada Roslan dan suami dan anak-anak, Joyce dan suami dan anak-anak, Andre dan istri dan anak, kemudian Tante Ance dan Om Bagus, ada Siska dan suami dan anak-anak, ada Vina dan suami dan anak-anak, ada Sari, ada Tante Din yang terakhir, ada Moren dan suami dan anak-anak. Kurang lebih jumlahnya ada 93. Jadi luar biasa keluarga keturunan dari Opa Antonius Engka dan Oma Mari Tumimomor. Ya, kita keluarga yang cukup besar. Cukup besar, ya, keluarga yang cukup besar. Itulah sebabnya mari torong semua maleo-leosan. Ya, baku-baku sayang, orang saling berdoa seperti firman Tuhan tadi sudah mengajar kepada kita supaya orang bersatu, ya, bersatu untuk keluarga kita. Ada besar sekali Amin. keluarga orang. Amin. Haleluya. Amin. Ya, jadi puji Tuhan, kita bersyukur kalau orang masih boleh baku dapat di sini walaupun hanya Zoom, ya, kita percaya inilah anugerah Tuhan. Inilah kasih Tuhan buat kita semua. Amin. Kalau bisa baku dapat di sini. Makanya orang mari baku-baku sayang, baku-baku doa, ya, baku-baku tongkah, ya, baku-baku baik semua. Ya, puji Tuhan. Mari orang mau berdoa khusus buat orang keluarga semua. Ya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Haleluya. Kami khusus mau berdoa buat semua keluarga keturunan dari Engka, Pak Antonius, dan Oma Mari Tumimomor. Tuhan, kami sudah sebutkan tadi ada kurang lebih 90-an keluarga. Ini termasuk keluarga yang cukup besar, Bapak. Kami berdoa supaya Tuhan akan berikan persatuan dan kesatuan kepada kami semua. Supaya Tuhan kami boleh bersatu di dalam Tuhan. Supaya kami boleh Tuhan baku-baku baik, baku-baku sayang, saling mendoakan, menopang satu sama yang lain, yang berkekurangan boleh ditepang, yang kesusahan dalam masalah boleh berdoa memberikan jalan keluar solusi. Tuhan, kami berdoa membawa keluarga besar kami Engka, keturunan Engka Tumimomor. Tuhan, biarlah di dalam keluarga ini kami boleh Tuhan menyatukan hati kami, menyatukan. Kami berdoa Tuhan, keluarga kami yang ada di Ambon, yang ada di Semarang, ada di Surabaya mungkin, ada di Jakarta, ada di Palembang, ada di Makassar mungkin, ada di Banten Tuhan, dan sekitarnya di bagian belahan seluruh Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa, berkati kami semua. Berkati keluarga demi keluarga, cucu, cicit, keturunan dari Opa dan Oma Tuhan. Kami berdoa berkati kami Bapa. Berkati pekerjaan demi pekerjaan yang dilakukan oleh semua keluarga. Anak-anak dari Opa Anton dan Oma biarlah pemerintahan yang lain yang terkait kepada Opa Antonius Engka dan kemudian keluarga yang terkait kepada Oma Mari Tumimomor yang bermarga Engka dan bermarga Tumimomor. Tuhan, dimanapun mereka berada, kami berdoa Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dan kami percaya semua keluarga keturunan dari marga Engka dan Tumimomor akan diberkati oleh Tuhan.
Amin. Kalau ada yang melayani, Tuhan berkati mereka. Dalam pelayanan pengembalaan mungkin Tuhan berkati mereka. Dalam pekerjaan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati mereka. Amin. Terima kasih Amen. banyak Bapak, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua keluarga, keturunan daripada Opa Antonius, Engka dan Oma Mari, Tumi Momor ke dalam tangan Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan akan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dengarlah doa kami ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita Amin. menyanyi sebelum kita mau tutup, kita serahkan kepada host Tante Anse dan kita menyanyi satu pujian. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran. Ajaib Amin. Saya serahkan kepada host Tante Anse. Kita akan mendeklarasikan firman Tuhan buat keluarga Engka Tumi Momor. Semuanya boleh baca walaupun suaranya ditutup. Tuhan memberkati keluarga Engka Tumi Momor dan melindungi keluarga Engka Tumi Momor dimanapun mereka berada. Tuhan menyinari keluarga Engka Tumi Momor dengan wajahnya dan memberi keluarga Engka Tumi Momor kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada keluarga Engka Tumi Momor dan memberi keluarga Engka Tumi Momor damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Pendeta Servi untuk menutup kita di dalam doa, kita akan juga mendeklarasikan firman. Sebentar. Ya. Nyanyian Syara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dan kesesakan mereka dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Pembacaan sampai di sini dan saya serahkan kepada Pendeta Servi untuk berdoa tutup. Saya persilahkan. Atau kalau kita mau nyanyikan lagu satu boleh sebelum doa tutup. Mari kita nyanyikan sebuah nyanyian yang mengatakan Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus.
Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Bawalah diri pada aku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni hitam. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri mana, Yesus namanya. Kami patut bersyukur kepadamu Bapa di dalam surga, Bapa yang mulia, Bapa yang agung, Bapa yang kami tinggikan dan kami sembah. Kami patut bersyukur malam ini Tuhan. Ada doa yang dinaikkan, ada persekutuan yang diadakan Tuhan, dan Engkau hadir di dalamnya. Maka Tuhan kami percaya Engkau memperhatikan seluruh kehidupan kami masing-masing. Khususnya yang sudah hadir di dalam pertemuan ini. Terima kasih Bapa. Kami hanya merindukan Engkau dipermuliakan. Kami hanya merindukan Engkau bekerja seperti apa yang Engkau katakan bahwa Engkau bekerja di dalam segala hal bagi mereka yang mengasihi. Kami melandasi memang seluruh apa yang kami lakukan untuk mengasihi Engkau Tuhan. Karena kami memang mengasihi Engkau. Itu sebabnya Zoom ini diadakan doa. Karena tanda mengasihi Engkau, tanda menyembah kepadamu, tanda berharap kepadamu. Karena memang hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi harapan hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu dapat kami rasakan di tempat kami masing-masing. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir, yang sekarang ada. Tuhan berkati. Biarlah kami menerima berkat daripada Tuhan yang memberkati seluruh kami. Mari kita mengangkat tangan masing-masing, imajinasikan di dalam hati kita, pikiran kita bahwa Tuhan sedang memberkati kita. Diberkatilah rumah tangga kita masing-masing. Diberkatilah pekerjaan kita masing-masing. Diberkatilah anak-anak kita, istri kita, suami kita, sekolah dari anak-anak kita, cucu bahkan. Diberkatilah. Diberkatilah ibadah-ibadah kita dan pelayanan-pelayanan kita. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, diberkatilah. Sekarang terimalah berkat Bapa. Allah mengasihi engkau, dan Allah mencintai engkau. Allah memeliharakan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi persekutuan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus bagi hidup kita. Dan persekutuan dengan Roh Kudus di dalam hidup kita. Sampai Maranatha. Diberkatilah seluruh kehidupan kita sekalian. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu, Herli, satu lagu sebelum kita ngobrol. Tak terbatas. Boleh, Herli?
Dari sana aja, dari Herli aja yang dia juga. Tak terbatas kuasamu Tuhan. atas kuasa Kuasamu Tuhan. Dapat daulah apa yang kelihatan kuasamu yang sempurna, ketika ku Shalom. Amin. Amin. Shalom Ya, semua. puji Tuhan ketika kita Selamat berdoa, bergabung Bapak mujizatnya. Pendetaan Revol Tulenan. Ya. Haleluya. Oke. Sekarang minum sendiri, makan sendiri-sendiri ya. Iya. Di rumahnya masing-masing. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Pendeta Ate Sugianto yang sudah melayani kita. Saya percaya semua kita diberkati, amin. Dan biarlah kita senantiasa mau mengenakan perlengkapan senjata Allah di dalam kehidupan kita untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Nah, malam hari ini saya ucapkan terima kasih juga buat semua yang sudah hadir, yang sudah terlibat. Terima kasih buat Bapak Aufri yang sudah mengambil bagian dalam doa syafaat, juga Jane dan Herli yang sudah memimpin di dalam puji-pujian. Kemudian terima kasih buat Pendeta Servi yang sudah mengambil bagian juga. Dan saya ucapkan terima kasih buat semua kita yang sudah hadir. Terima kasih. Saya lihat tadi ada Pendeta Revol, Bung. Puji Tuhan. Senang sekali ya. Terima kasih buat semuanya. Dan malam hari ini saya persilakan semuanya buat chatting each other untuk kita bisa ngobrol. Tapi sebelumnya coba nyalain semua kamera, saya mau ambil foto. Sebentar, Masing-masing nyalain kamera dan saya matiin dulu recordingnya ya. Recordingnya saya matiin.